Gelombang orang-orang Turkoman abad ke-13 yang pertama tiba dengan arus penuh kekacauan melarikan diri dari mesin perang orang-orang Mongol. Gelombang kedua datang sebagai bagian dari perangkat mesinnya itu sendiri. Selama periode dinasti Ilkhanate, semakin banyak gerombolan yang melanjutkan tekanan dan masuk ke wilayah itu. Dampak demografis langsung dari gerakan-gerakan tersebut adalah gelap, tetapi tidak disangsikan bahawa sesudah tahun 1243 populasi etnik Turki di Anatolia tumbuh secara dramatis. Bahasa Turki telah menjadi bahasa percakapan dan bahasa tulisan yang lebih luas, dan keadaan komunitas-komunitas Kristen, khususnya di kampung-kampung daerah pedesaan yang terletak di jalan lintas kelompok-kelompok dan para gerombolan yang sedang bermigrasi, menjadi semakin goyah. Di bagian barat jazirah itu, pendobrakan Turko-Mongol telah menghadapkan Byzantium pada tekanan nomadik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan memberikan jalan kepada para migran baru yang datang dari Azerbaijan, kelompok-kelompok Turkoman yang sudah lama berdiri di Anatolia tengah terdorong ke arah barat. Selain itu, apabila para yang di-Pertuan Tatar mengalihkan perhatian mereka kepada bisnes pengumpulan pajak dan tertib sipil, banyak di antara para pendatang baru lebih suka terus berjalan cepat ke sekitar pegunungan tempat kewibawaan Mongol Seljuk dikenal aman. Di sini persatuan-persatuan prajurit Turkoman menjalani hidup yang liar dan bersikap jahat, menyerbu kembali ke wilayah Seljukid dan berperang satu sama lain untuk memilih tanah penggembalaan. Bentuk negeri Anatolia sesungguhnya seperti sebuah telunjuk di antara dua lautan, jelas menunjuk ke arah barat, memberikan arah pada aliran gerakan pastoral menuju daerah-daerah yang menjorok ke depan Byzantium dan ke daerah lembah-lembah negeri itu yang letaknya terus menurun ke Laut Aegea. Sejak abad ke-9, orang-orang Muslim Byzantium di daerah perbatasan telah memberikan pekerjaan kepada gazis orang-orang bersenjata yang suka berperang. Lapangan pekerjaan mereka berupa serangan-serangan ke dalam wilayah kekuasaan Yunani dan hidup dari barang rampasan. Disusun dalam bentuk kelompok-kelompok siap tempur dan sering kali melakukan operasi justru di luar daerah perbatasan pemerintahan Muslim, yang kepentingan militernya mereka layani. Para jagoan sukarelawan dalam jihad itu hidup dengan sebuah kod satuan pasukan berkuda tentang kebajikan dan kesetiaan yang dibangun atas dasar perintah Al-Quran dan ajaran-ajaran para Sufi. Tetapi tidak semua gazi itu berdarah Turki. Taktik dan tradisi perang sabil telah dikembangkan dengan sebaik-baiknya di kalangan orang-orang Muslim penduduk daerah perbatasan Asia Tengah. Para prajurit Turki memimpin penaklukan Anatolia Timur dan Anatolia Tengah atas nama orang-orang Seljuk, dan sekalipun orang-orang Mongol itu pada awal mulanya sama sekali bukan Muslim, semangat Gazi sudah tertanam dalam di kalangan penggembala prajurit Turki yang mendahului dan mengikuti mereka. Perang perbatasan berakhir pada puncak periode Kesultanan Seljukid ketika hubungan-hubungan dengan Byzantium secara relatif tenang, tetapi perang itu menyala kembali dengan kondisi penuh gerombolan dan kekacauan dari gerakan-gerakan ke arah barat di dalam masa akhir abad ke-13. Perluasan struktur-struktur negara besar yang pernah memerintah Anatolia telah mendorong keberanian faiz baru dari kekacauan membara yang menimpa daerah perbatasan. Di belakang baris-baris kemajuan Turkoman, kesultanan itu tidak lagi dalam posisi untuk mengendalikan atau menahan orang-orang nomad menuruti kehendak mereka sendiri.
Para gubernur Ilkhanate telah diberi kuasa untuk mengambil bahagian yang semakin besar dari tanggungjawab atas urusan-urusan kenegaraan yang telah mereka taklukkan dan tekan sendiri. Di sekitar tahun 1278 mereka memerintah Anatolia Timur sebagai sebuah provinsi Persia yang jauh letaknya dengan atau tidak dengan daya kekuatan manusia untuk menguasai daerah-daerah perbatasan Turkoman. Justru di luar daerah-daerah perbatasan orang-orang nomad, pertahanan Byzantium terbukti semakin menjadi lemah dari yang diharapkan. Pada tahun 1204 para pemimpin Frankis dan Venetia dari Perang Salib keempat memutuskan untuk menaklukkan Konstantinopel, bukan Yerusalem. Mereka memaksa Maharaja Yunani untuk memerintah dalam pengasingan dari kota Anatolia Nisia Iznik. Ibu kota tradisional telah diperbaiki pada tahun 1261, tetapi selingan Latin ini secara serius telah memperlemah sumber-sumber Byzantium. Setelah mengikat perhatian dengan perlindungan atas wilayah-wilayah kekuasaan mereka di Eropah dan di Anatolia terhadap negara-negara Kristen yang menyaingi mereka, maka para maharaja dari akhir abad ke-13 mempertahankan wilayah kekuasaan mereka di Asia dalam suatu semangat pengunduran diri yang berdarah dingin. Ketika dinasti Seljuk meluncur luas dilupakan, beberapa kerajaan kecil Turkoman atau beberapa emirat muncul ke permukaan sepanjang busur pegunungan dari perbatasan Armenia kecil di sebelah selatan sampai ke pantai-pantai Laut Hitam. Beberapa negara di antaranya kecil sekali dan berusia sebentar saja, tetapi sekitar awal abad ke-14 kira-kira 12 pusat kekuasaan yang penting, termasuk provinsi-provinsi Ilkhanate sebagai salah satu di antaranya, mendominasi peta politik yang baru di Anatolia. Para pangeran atau para amir dari negara-negara itu berkuasa atas dasar ketegaran mereka sebagai kapten perang, Turkoman, manusia besar, terbesar yang telah berhasil menghimpun sejumlah besar pengikut di antara para penyandang busur bersenjata daripada para saingan mereka dengan janji-janji hasil rampasan dan tanah. Bila orang-orang Byzantium jatuh kembali ke dalam kapal-kapal mereka hampir di mana-mana kecuali penggalan wilayah kekuasaan mereka di Asia yang berhadapan dengan Selat Bosphorus, maka daerah penyangga Asia telah dibagi-bagi antara emirat-emirat terkemuka yang terbentang sepanjang lingkaran busur, Mentis di selatan, kemudian Aydin, Saruhan, Karasai, dan jauh di utara yang berhadapan dengan sisa-sisa daerah pertahanan Byzantium, orang-orang Osmanli atau negara Osman. Penaklukan Muslim atas Anatolia Barat dalam separuh pertama abad ke-14 dalam pandangan jauh hanya merupakan permulaan suatu zaman baru dari kekuasaan Turki. Karena di bawah panji-panji perang keturunan Osman, yang oleh orang Eropah disebut Ottoman, tentara berkuda Turki akan menyeberangi Selat Bosphorus dan Dardanella dan menyebar masuk ke daerah Balkan. Bepergian di antara Emirat-Emirat Turki dalam tahun 1331, 2 tahun sebelum Raja Maroko sendiri sedang menyiapkan percobaan terakhir dan akhirnya gagal merebut kembali Spanyol untuk agama Islam, Ibnu Battuta boleh jadi memperoleh kenyamanan dari pertunjukan besar di Anatolia, yang keadaannya justru berlawanan. Saat ia mengakhiri karirnya sebagai musafir, pasukan-pasukan tentara Ottoman sedang maju merambah Yunani. Hampir lebih dari 1,5 abad setelah ia meninggal, mereka akan menyerang perbatasan timur Maroko dan berderap maju memasuki daerah Danube menuju ke Eropah Tengah.
Meskipun Anatolia yang dilihat Ibnu Battuta adalah yang mendekati akhir abad pergolakan politik dan penuh tekanan yang menandakan peralihan dari kekuasaan Seljukid dan Byzantium menuju Imperium Ottoman, namun kesinambungan budaya urban dan sastra sebenarnya tidak pernah rusak. Menunjuk kepada masjid-masjid dan istana-istana mereka di tengah-tengah kota Yunani kuno, dinasti-dinasti Turki dengan sendirinya amat dipengaruhi oleh arsitektur, seni kerajinan dan kebiasaan sehari-hari Byzantium. Tetapi model peradaban Muslim mereka adalah model dari Persia yang mereka bawa serta melewati daerah pegunungan. Sebuah tradisi sastra yang milik mereka sendiri masih ada di masa depan para penguasa dan pejabat Turki yang mengambil tempat kediaman di dalam kota-kota telah mendorong imigrasi para sarjana, jurutulis dan seniman-seniman Persia untuk membuat Konya dalam abad ke-12 dan ke-13 menjadi sebuah pusat seni sastra internasional yang penting. Ajaran-ajaran Sufi dan penemuan-penemuan arsitektur yang baru. Kemudian saat kekacauan penyerbuan orang Mongol di tahun 1220-an dan sesudahnya, semakin banyak orang-orang Persia terpelajar yang tiba di Anatolia, tertarik oleh budaya kota yang makmur dari kesultanan. Seperti Kairo dan Shiraz, Konya, dan kota-kota Anatolia lainnya secara tak terduga menemukan diri mereka dengan mengambil manfaat dari kepintaran dan wang yang berasal dari Persia Raya. Para pengungsi ini, sebagaimana nanti jadinya, tidak dapat pergi lebih jauh dari kampung halaman mereka tanpa tersia-sia, tetapi invasi Mongol itu watak lunaknya sulit dilukiskan sehingga kehidupan kota berjalan lebih baik dari waktu sebelumnya. Memang, di bawah kekuasaan dinasti Ilkhanid budaya tinggi Anatolia Timur dan Anatolia Tengah menjadi lebih bercorak Persia dibandingkan sebelumnya. Di bagian barat para pemimpin Turkoman yang biasa berkuda kencang itu tidak menyia-nyiakan waktu untuk meninggalkan tenda-tenda mereka dan menempati benteng-benteng kota Byzantium yang telah direbut. Mereka mengumpulkan imigran-imigran terpelajar berbahasa Parsi di sekeliling mereka sendiri untuk memperlihatkan kepada mereka perilaku peradaban yang baik. Pada saat kunjungan Ibnu Battuta, sastra dan seni Persia sudah terdapat dalam lingkaran-lingkaran Istana Emirat. Selain itu dampak Arab di lapisan-lapisan masyarakat bagian atas tidak hilang sama sekali. Bahasa Arab adalah bahasa yang diterima bagi inskripsi-inskripsi pada bangunan dan mata wang dan bagi dokumen-dokumen hukum dan perpajakan. Beberapa sarjana Persia dapat berbahasa Arab dan beberapa tokoh intelektual dari kalangan bangsawan dari negeri-negeri Arab hidup dan bekerja di Asia Kecil. Meskipun Ibnu Battuta tidak mengetahui bahasa Parsi pada saat itu dalam perjalanannya, ia tambahkan sendiri, dan tidak akan pernah belajar bahasa Turki, sebuah kenyataan bahawa ia enggan untuk menerimanya. Namun ia dapat berharap tidak akan memperoleh kesulitan bagi dirinya sendiri untuk dapat membuatnya dimengerti di kalangan keikhwanan terpelajar Anatolia dari yang pernah ia peroleh di Iran. Kota Alanya atau Alaya yang menakjubkan, tempat Ibnu Battuta, Al-Tuzari dan agaknya bersama kawan-kawan lainnya, melangkahkan kaki mereka di atas bumi Anatolia pada awal musim dingin tahun 1330 atau 1332, merupakan satu di antara pelabuhan-pelabuhan pantai selatan yang terkemuka yang menghubungkan daerah pedalaman di luar celah-celah pantai Pegunungan Taurus bagian barat dengan negeri-negeri orang Arab dan Latin.
Pelabuhan dan galangan-galangan kapal terletak pada kaki bahagian timur dari sebuah tanjung yang menyerupai Tanjung Besar Gibraltar yang tegak ke atas setinggi 820 kaki di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh sebuah kompleks dinding dan benteng-benteng pertahanan. Penguasa benteng itu adalah Amir dari Karaman, satu di antara negara-negara Turkoman terkuat yang pernah muncul di akhir abad ke-13. Dengan ditemani kadis setempat, Ibnu Battutah melakukan solat Jumaat di Masjid Benteng dan keesokan harinya dengan menunggang kuda, ia pergi keluar sejauh 10 mil sepanjang tepi pantai untuk menunjukkan rasa hormat kepada Gubernur Karamanik di tempat kediamannya di tepi laut. Di tempat itu telah berlangsung wawancara seperti biasanya, dan musafir kita telah menerima hadiahnya yang pertama kali dalam hal ini dalam bentuk wang, dari seorang pejabat penting Anatolia. Setelah menetap, mungkin dalam waktu yang singkat, di alanya, Ibnu Battutah dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan ke arah barat sepanjang tepi pantai, mungkin di atas kapal genoa yang sama, menuju Antalya, pelabuhan penting berikutnya. Seperti halnya dengan alanya, pelabuhan Antalya pernah menjadi kota Seljukid sampai diambil alih oleh seorang penguasa perang Turkoman, yang setelah itu mendirikan dinasti setempat yang dinamakan dinasti Tekke. Pada malam pertama Ibnu Battutah tinggal di madrasah setempat sebagai tamu dari syekh sekolah tersebut. Tetapi keesokan harinya seorang lelaki dalam pakaian yang tampaknya tidak terawat dan memakai topi kulit laken atau kain wol di atas kepalanya, datang ke madrasah serta berbicara kepada para tamu dalam bahasa Turki. Ia mengundang mereka untuk datang makan malam. Undangan itu diterjemahkan dan Ibnu Battutah menerimanya dengan sikap sopan. Tetapi setelah lelaki itu pergi, ia mengajukan keberatannya kepada tuan rumahnya, bahawa lelaki itu jelas berpakaian orang miskin dan tak patut dibebankan untuk menyediakan santapan. Sebagai jawaban maka Syekh tertawa terbahak-bahak dan berkata kepadaku, dia itu adalah salah seorang syekh dari Ahis. Dia seorang tukang sepatu, dan seorang lelaki berwatak pemurah. Kawan-kawan karibnya berjumlah sekitar 200 orang dari usaha dagang yang berbeza-beza, telah memilihnya sebagai pemimpin mereka dan membangun sebuah tempat penginapan untuk menghibur para tamu di dalamnya. Dan apa yang mereka peroleh pada siang harinya maka mereka habiskan pada malam harinya. Begitulah, setelah solat maghrib maka tamu yang kebingungan itu dan tuan rumahnya berangkat bersama tukang sepatu yang kotor itu menuju tempat penginapannya. Kami mendapati tempat penginapan itu sebagai sebuah bangunan yang bagus, diberi karpet kain rumi yang indah, dan dengan sejumlah lampu gantung terbuat dari gelas Irak. Berdiri sejajar di ruangan sejumlah lelaki muda yang memakai jubah panjang dan sepatu bot pada kaki mereka. Setiap orang di antara mereka memiliki pisau sepanjang kira-kira 2 hasta diletakkan pada sebuah sabuk di pinggangnya, dan di atas kepalanya terdapat sebuah topi terbuat dari wol dengan selembar bahan kain kira-kira sepanjang 1 hasta dan lebarnya 2 jari yang direkatkan pada pucuk setiap topi. Ketika kami mengambil tempat di antara mereka, mereka membawa masuk sebuah tumpukan hidangan dengan buah-buahan dan manis-manisan. Kemudian setelah itu mereka mulai dengan nyanyian dan tarian mereka. Demikianlah, Ibnu Battutah telah memperoleh pengenalannya pada himpunan Fitian di Anatolia, lembaga yang akan melihatnya dari waktu ke waktu melalui lebih dari 25 kota yang berbeza-beza,
dan kota dengan pola sikap ramah tamah yang lebih boros dan bergairah dari yang pernah ia akan alami di dunia Islami manapun. Organisasi Fitian, yang juga disebut AHI, yang berasal dari kata Turki yang berarti pemurah, merupakan badan perkumpulan anak-anak muda yang belum menikah, yang pada umumnya mewakili kelas seniman di kota-kota Anatolia. Secara esensial tujuan mereka ialah suatu badan sosial yang menyediakan sebuah struktur solidaritas dan tolong-menolong di dalam lingkungan perkotaan. Pengaturan perilaku dan upacara pembayatan Fitian didirikan di atas sebuah perangkat pembakuan dan tata nilai yang menyertai nama futual. Kedua perkataan itu berasal dari akar kata Arab yang sama dan mengacu kepada cita Muslim tentang pemuda atau fata sebagai ungkapan keteladanan mutu kemuliaan, kejujuran, kesetiaan, dan keberanian. Para anggota persaudaraan Fitian diharapkan menempuh cara hidup yang mendekati kualitas-kualitas yang ideal tersebut, termasuk menampilkan sikap ramah tamah lagi pemurah kepada orang-orang asing yang sedang berkunjung. Para pemimpin himpunan-himpunan tersebut biasanya adalah tokoh-tokoh perorangan setempat yang terkemuka, berusia dewasa, dan menyandang gelar tanda kehormatan AHI. Dikenal sejak zaman Abbasiyah dalam pelbagai bentuk organisasi dan tujuan, tata cara pengaturan futuo tampaknya telah memasuki Asia Kecil dari Iran, tempat badan-badan perkumpulan Fitian sudah lama didirikan, tetapi Ibnu Battutah hampir tidak menyebutnya dalam kaitannya dengan perjalanannya ke negeri tersebut. Di sekitar abad ke-13 dan ke-14 perkumpulan-perkumpulan itu ada, barangkali di setiap kota Anatolia dalam ukuran apa saja. Di dalam masa pemberontakan dan fragmentasi politik yang meluas sejak invasi Mongol sampai pada masa bangkitnya Imperium Ottoman, Fitian melaksanakan fungsi kewargaan yang amat berat untuk membantu terpeliharanya keutuhan dan pertahanan perkotaan. Setiap asosiasi memiliki kostum tersendiri, biasanya termasuk di dalamnya sebuah topi putih dan celana yang khusus, dan para anggotanya secara teratur bertemu dalam tempat-tempat penginapan atau rumah kediaman AHI mereka untuk kegiatan olahraga, makanan, dan kesetiakawanan. Melihat asal-usulnya yang berasal dari para pekerja dan pengrajin muda, perkumpulan-perkumpulan tersebut diatur sampai derajat tertentu dengan mengikuti garis-garis jenis pekerjaan, meskipun mereka tidak sama dengan asosiasi pakar perdagangan yang juga ada. Pertemuan dan upacara-upacara pembayatan memasukkan acara solat serta pengamatan-pengamatan mistis, dimensi keagamaan yang memperkuat ikatan-ikatan sekular kepentingan umum dan idealisme kewargaan. Setelah berpisah dari santapan raya, Fitian yang pertama kali, dengan merasa amat heran atas sikap pemurah dan bakat kemuliaan mereka, dan tanpa ragu-ragu menantikan malam-malam menyenangkan yang terletak di jalan yang akan ia lalui, Ibnu Battutah membalikkan punggungnya ke arah Laut Tengah dan maju ke arah utara melewati perbukitan pantai menuju distrik Danau di pedalaman bagian barat daya dan wilayah kekuasaan Amirat Hamid. Di kota Bordeaux, ia dan Altuzari, dan barangkali beserta kawan-kawan lainnya, tinggal di rumah imam masjid. Tetapi Fitian menyajikan suatu hiburan yang luar biasa, meskipun, tambahnya, mereka tidak tahu bahasa kita dan kita tidak mengerti mereka, dan di tempat itu tak ada orang yang memberi penjelasan kepada kita. Keesokan harinya dengan memutar ke arah timur laut, para musafir itu melanjutkan perjalanan ke Agrigent atau Akrido,
ibu kota dinasti Hamid yang terletak pada ujung sebelah selatan sebuah danau pegunungan yang indah. Pada titik itu di dalam rekonstruksi kisah perjalanan Anatolia, Ibnu Battutah mengenai jadual perjalanannya memperlihatkan hal-hal yang tak masuk akal, yang serius dan membingungkan. Sekalipun kita tidak pernah yakin jalan mana yang ia tempuh setelah meninggalkan Agrigent, kekuatan logika akan menyarankan bahawa ia meneruskan perjalanannya ke arah timur melalui pegunungan Sultan Dagleri menuju Konya di sudut sebelah barat daya pusat dataran tinggi, dan tiba di tempat itu kira-kira pada awal bulan Januari tahun 1331 atau 1333. Berbincang-bincang dengan para sarjana di bawah kubah Masjid Seljukit, Ala Aldin yang indah atau Madrasah Insmine, Ibnu Battutah mungkin merasa paling sedikitnya seakan-akan ia kembali berada di Iran, kerana Konya yang penduduknya merupakan campuran Turki, Persia, Yunani, Armenia dan Yahudi adalah kota yang paling banyak mengalami proses persianisasi di antara kota-kota Anatolia pada tingkatan budaya yang berpendidikan. Lagi pula, kota itu bukanlah ibu kota besar yang pernah ada di masa puncak kemakmuran dinasti Seljuk. Tetapi kota itu merupakan sebuah pusat perdagangan yang penting, dan ia memancarkan sinar apinya berkat gengsi peninggalan hibah-hibah besar dan kenangan atas Jalaluddin Rumi, penyair Sufi abad ke-13 yang hasil karyanya termasuk sastra klasik kepustakaan dunia. Selama akhir musim dingin dan musim panas tahun 1331, apabila tamu kita menurut jadual perjalanannya yang aktual benar-benar tepat, Ibnu Battutah bepergian dari Konya dengan melintasi pusat dataran tinggi sampai sejauh Erzurum di pegunungan Armenia, dan kembali lagi. Jika ia pada waktu itu tidak langsung berkeinginan untuk pergi ke India, beberapa di antara para pedagang dan sarjana yang ia jumpai di perjalanan mungkin menginginkannya, kerana kebanyakan jalan yang ia tetap gunakan itu menuju ke jalan raya yang dikuasai orang-orang Mongol, yang menghubungkan baik bagian timur Laut Tengah, maupun Laut Hitam, dengan Tabriz dan alur jalan utama rempah-rempah serta sutera di luarnya. Pada tahun 1271 Marco Polo yang muda dan bapaknya telah mendarat di Ayas, Armenia kecil, dan mengikuti jalan Trans-Anatolia melalui Sivas, emporium jarak jauh yang paling penting di daerah pedalaman sebelah timur, menuju bagian hulu Sungai Tigris dan kemudian terus ke China. Di akhir abad ke-12 dan abad ke-13, dinasti Seljukid telah membangun banyak sekali tempat-tempat persinggahan karavan atau han sepanjang jalan-jalan utama ke arah timur dari Konya. Di dunia Islam manapun, seorang pedagang dengan tujuan perjalanan ke Persia tidak akan pernah menjumpai akomodasi perjalanan yang lebih besar dan lebih nyaman lagi. Dirancang untuk melayani para musafir biasa, maupun para sultan yang sedang melakukan perjalanan selama musim-musim dingin Anatolia yang berlangsung lama serta dingin, han yang paling giat, dalam kaitannya dengan penyediaan ruangan tidur dan perdagangan seperti biasanya, berkelompok mengelilingi sebuah taman, memiliki sebuah serambi yang beratap, kamar mandi, sebuah masjid kecil, dan sebuah pintu gerbang yang kokoh, yang diukir dengan ragam hias. Orang-orang Mongol malahan telah lebih banyak lagi membangun rumah-rumah penginapan kecil dan menempatkan satuan-satuan polisi bersenjata di sepanjang jalan untuk memungut biaya tol dan menjamin keamanan bagi para pedagang.
Bahkan sampai sekarang puing-puing dari 23 Han masih berdiri di sepanjang jalan-jalan lama itu yang terletak di antara kota Konya dan Sivas. Di dalam rihlah, Ibnu Battuta dengan cukup mengejutkan tidak menyebut salah satu pun tempat ia tinggal di persinggahan karavan tersebut. Tetapi ia banyak bicara tentang keramah tamahan para ahli. Di semua tempat perhentian pentingnya antara Konya dan Sivas, kecuali Karaman atau Laranda, ibu kota dinasti Karamanid, tempat ia dijamu oleh sultan pribadi, ia bermalam bersama fitian setempat. Di Sivas ia memperoleh pengalaman yang menyenangkan dari yang disarankan oleh dua perkumpulan berbeza kerana mendapat kehormatan menghibur mereka terlebih dahulu. Sebuah kelompok keikhwanan mewakili ahli Bicakci menjumpainya, beserta kelompok kawan-kawannya di pintu gerbang kota itu. Mereka merupakan sebuah kelompok besar, di antaranya mereka merupakan sebuah kelompok besar, beberapa di antara mereka berkuda dan beberapa lainnya berjalan kaki. Kemudian sesudah mereka, kami dipertemukan oleh para anggota dengan ahli Calabi, yang menjadi salah seorang pemimpin di kalangan para ahli dan pangkatnya lebih tinggi dari pangkat ahli Bicakci. Beliau mengundang kami untuk bermalam bersama, tetapi aku tidak dapat menerima undangan tersebut, kerana prioritas yang pertama. Kami memasuki kota ditemani kedua kelompok itu, yang membual satu sama lainnya, dan barang siapa yang berjumpa dengan kami memperlihatkan kesenangan yang paling menggairahkan kerana kami bermalam bersama mereka. Ibnu Battuta tinggal bersama perkumpulan yang satu selama 3 malam, dengan perkumpulan lainnya selama 6 malam, dan selama itu ia telah mengadakan wawancara dengan Gubernur Ilkhanate, kerana kini ia kembali berada di dalam wilayah kekuasaan Raja Mongol. Sebagaimana biasa ia menyampaikan laporan tentang perjalanannya, tetapi ada juga sebuah peristiwa yang menampilkan bakat dirinya untuk bersikap berpura-pura yang tepat pada waktunya kelak akan membantunya dengan baik sekali di India. Gubernur itu bertanya kepadanya tentang para penguasa dari pelbagai negara yang ia lalui dalam perjalanannya. Gagasannya ialah bahawa aku akan memuji orang-orang di antara mereka yang telah bermurah hati dan menyampaikan siapa-siapa yang bersalah dengan kehinaannya, tetapi aku tidak mengacuhkannya, dan sebaliknya, aku memuji mereka semua itu. Ia merasa senang dengan sikap tersebut dan memuji, maka kemudian hidangan pun disajikan. Dari arah timur Sivas urutan tempat-tempat persinggahan yang diberitahukan di dalam rihlah menimbulkan keraguan-raguan mengenai ketepatan alur yang diikuti Ibnu Battuta bersama kawan-kawannya itu. Jalan raya menuju Tabriz, alur jalan para pedagang rempah-rempah, membentang dari Sivas melintasi bukit-bukit di sebelah timur dataran tinggi sampai ke Erzincan atau Arzanjan, sebuah kota Armenia yang besar, dan setelah itu ke Erzurum, kota penting terakhir di bagian barat jalan lintas celah menuju Azerbaijan. Tetapi, Ibnu Battuta telah membuat 2 perjalanan sampingan yang panjang dan amat berbahaya. Satunya ialah ke Amasya dan Sunisa, 2 kota Ilkhanate di Pegunungan Pontic, Kuzey Anadolu Dagari, rangkaian pegunungan tinggi angkuh yang membentang paralel dengan pantai Laut Hitam. Lainnya ialah perjalanan ke Gumushen, terletak di ketinggian dalam kawasan hutan pada jalan utama antara Erzurum dan laut. Ia bermaksud untuk tinggal hanya 1 malam saja di Erzurum, tetapi diizinkan menetap selama 3 malam, kerana desakan seorang ahli Torrente, yang secara pribadi telah menyiapkan makanan bagi tamunya,
Meskipun menurut perhitungan orang setempat umurnya sudah 130 tahun. Sebagaimana jadual perjalanan di dalam rihlah menyebutkan, Ibnu Battutah dan kawan-kawannya secara tiba-tiba dan di luar dugaan telah diangkut seperti dengan pesawat terbang jet dari Erzurum hi Kota Berji, yang letaknya 700 mil ke arah barat. Ia tidak berkata apa-apa tentang perjalanannya kembali dari bagian timur Anatolia. Tetapi menurut catatan pribadinya, ia berada di Egride, ibu kota kerajaan kecil Hamid, pada awal bulan Ramadan, yang jatuh pada 8 Juni 1331 atau 16 Mei 1333. Perhitungan secara logis tentang tempat tinggalnya selama beberapa bulan sebelumnya, ia mungkin berada di Egride untuk kedua kalinya, pulang kembali ke arah barat ketika bulan Ramadan tiba. Ia tetap tinggal di tempat itu selama beberapa hari, hadir di istana kerajaan dan berbuka puasa setiap malam ditemani Sultan dan kadinya. Ia kemudian pergi menunggang kuda ke Lazik, ibu kota Emirat Kecil Denizli yang makmur, tempat ia merayakan Idul Fitri, berakhirnya puasa, bersama para doktor ilmu hukum setempat. Kini ia sedang mendekati negeri Asia dan melangkah maju ke tempat pasukan berkuda Turkoman, mengusir tentara dan para tuan tanah Byzantium pada beberapa puluh tahun sebelumnya, serta tempat mayoritas populasi urbannya masih tetap orang-orang Kristen. Lazik memiliki sebuah populasi orang-orang Yunani yang luas dan secara ekonomis giat terlibat dalam produksi kain katun yang halus. Kebanyakan para pekerja seni kerajinannya terdiri atas kaum perempuan Yunani, demikian laporan di dalam rihlah, kerana di dalam kota terdapat banyak orang Yunani yang takluk kepada orang-orang Muslim dan membayar upeti kepada Sultan. Ciri khas orang-orang Yunani di sini ialah mereka memakai topi yang tinggi dan meruncing, beberapa di antaranya berwarna merah dan beberapa lainnya berwarna putih, dan orang-orang perempuan Yunani memakai sorban yang longgar. Perkumpulan-perkumpulan fitian di sini tentu juga ada, dan kali ini pelayanan mereka yang keras dan kasar itu hampir saja membuat Ibnu Battutah dan kawan-kawannya kebingungan. Pada saat kami melalui salah satu di antara bazar-bazar, beberapa orang lelaki turun dari kios mereka dan merampas kendali kuda kami. Kemudian orang-orang tertentu lainnya bertengkar dengan mereka kerana perbuatan itu. Pertengkaran mereka menjadi semakin panas sampai beberapa di antara mereka mengacungkan pisaunya. Selama itu kami tidak mengerti apa yang sedang mereka katakan, dan kami mulai merasa takut kepada mereka. Sampai pada akhirnya Tuhan mengirimkan seorang lelaki, seorang musafir, yang faham bahasa Arab, dan kami bertanya apa yang mereka inginkan dari kami. Ia menjawab bahawa kami harus ikut dengan fitian. Mereka yang pertama-tama menemui kami adalah para anggota dari Ahli Tuman, dan setiap pihak menginginkan supaya kami bermalam dengan mereka. Akhirnya mereka mencapai persetujuan untuk mengundi, dan bahawa kami akan bermalam dengan pihak yang memenangkan undian tersebut. Setelah beristirahat beberapa hari mengikuti perayaan-perayaan Idul Fitri, kelompok kecil itu menggabungkan diri dengan sebuah karavan yang sedang berjalan ke arah barat. Kini jalan yang mereka tempuh menurun ke bawah sepanjang lembah-lembah tanah Asia kuno Frigia dan Caria, melalui kebun-kebun anggur dan pohon zaitun yang menandakan kembalinya para musafir itu ke daerah Sabuk Laut Tengah. Selama sisa tahun 1331, Ibnu Battutah meneruskan perjalanan kelilingnya ke kerajaan-kerajaan kecil Turki,
bergerak ke arah utara melalui daerah penyangga Aegean dan berturut-turut mengunjungi Istana Mentis, Aydin, Saruhan, Karasai, Balıkesir, dan akhirnya Osman. Negara-negara itu merupakan negara barisan muka di wilayah gerakan atas Muslim. Pada saat tiba di wilayah itu, ia telah meninggalkan Byzantium yang tidak beruntung, yang memojokkannya dalam keadaan sulit, sampai kepada beberapa bidang tanah sempit wilayah Asia yang diperkuat dengan perbentengan. Selain itu, sekitar tahun 1331 gerombolan-gerombolan Turki sudah menyerang pulau-pulau Aegean dan tepi pantai Balkan yang berhadapan dengan Dardanella, gerakan-gerakan kecil sementara bagi invasi masuk ke Eropah yang segera akan terjadi. Cepatnya Byzantium mengosongkan wilayah Aegean menjadikan para penyerbu Turki tiba-tiba memiliki sebuah wilayah dengan kemakmuran agrikultural dan komersial yang luar biasa serta sebuah warisan tradisi yang lebih tua dari 2000 tahun. Hampir terpelanting dari pelananya, para pemimpin Ghazi sebagai orang kuasa baru, dengan sigap menjelmakan diri mereka menjadi pangeran-pangeran yang beradab. Ibnu Battuta amat terkesan dengan caranya ia diterima di Berji, ibu kota Amir Mehmed dari Aydin. Ia tiba di tempat itu barangkali suatu saat di bulan Juli. Karena panasnya musim panas yang luar biasa, ia tinggal bersama-sama Sultan dan pengiringnya di sebuah tempat peristirahatan di daerah pegunungan beberapa hari lamanya. Kemudian, mereka bergerak turun keluar dari daerah dataran tinggi menuju ke tepi pantai Aegean. Para musafir itu memutar kembali ke arah utara, berturut-turut mengunjungi kota-kota lama Ayia Solo, Izmir, Manisa, Bergama, Balıkesir, dan akhirnya Bursa dan Iznik atau Yaznik Nisya. Para ahli, syekh, dan pangeran maju ke depan di sepanjang perjalanan untuk menjamunya dan memberinya hadiah-hadiah. Di mana-mana kecuali di Ayia Solo, di tempat itu ia lupa untuk turun dari kudanya ketika ia memberi hormat kepada gubernur, seorang anak lelaki Amir Negeri Aydin. Jadi ia melanggar suatu tata cara penghormatan Turki yang bersifat mendasar. Akibatnya, sang gubernur mengecamnya dengan mengirimkan tidak lebih dari hanya sehelai selendang bersulam benang emas. Musafir itu pun tampaknya telah mengalami waktu yang tidak memuaskan di mini Emirat Balıkesir, yang sultannya ia lukiskan sebagai orang tidak berharga, dan rakyatnya sebagai suatu populasi besar yang tiada berguna, karena kegagalannya membangun sebuah atap di atas masjid jami yang baru sehingga harus melaksanakan solat Jumaat di sebuah kebun pohon kenari. Dalam sebuah nada yang sama sekali berlawanan bunyinya, ia melaporkan perkenalannya dengan Orhan, penguasa kerajaan kecil Osman. Sultan ini adalah yang terbesar dari segala raja orang Turki dan paling kaya dalam kemewahan, tanah dan kekuatan militernya. Dari perspektif pertengahan tahun 1350-an, ketika rihlah itu disusun, evaluasi semacam itu agaknya memiliki ketepatan yang menyakitkan bagi semua emirat di bagian barat maupun bagi orang-orang Kristen di Konstantinopel. Karena antara waktu kunjungan orang Maroko itu ke Anatolia dan penutupan kariernya sebagai musafir, Wangsa Osmanli atau orang-orang Ottoman telah memperluas jalan mereka memasuki sejarah dunia. Osman, pemimpin Turkoman, yang muncul di atas panggung sejarah melalui kabut dari sebuah legenda Ottoman di kemudian hari,
mengawali karir militernya pada akhir abad ke-13 dengan mengorganisasikan para penyandang busur bersenjata di wilayah Sungai Sakarya yang diapit antara Emirat Besar Germian dan Kastamonu. Tiba-tiba ia mencapai kemasyhuran pada tahun 1301 ketika ia mengalahkan sekitar 2,000 orang kekuatan Byzantium di dekat Izmit, Nikomedia. Ketika pertahanan Yunani itu menjadi lemah kerana menyebar untuk mempertahankan sisa-sisa wilayah kekuasaan mereka di Asia, barisan-barisan tentara Osman dengan pasukan berkuda dari emirat-emirat lainnya telah membengkak. Pada tahun 1326 Osman meninggal, kota penting Yunani Bursa telah ditaklukkan dan untuk suatu waktu dijadikan ibu kota Ottoman. Awal tahun 1331 Orhan, anak lelaki dan penggantinya, mengalahkan Iznik dan dalam 6 tahun berikutnya dengan mudah mengusir kekuatan Byzantium di sebelah timur Selat Bosphorus. Ibnu Battutah melintasi kerajaan Osmanli di saat bersejarah, ketika kerajaan itu sedang mengkonsolidasi suatu basis pertanian dan perkotaan yang kaya di Anatolia dan pada tahap awal ekspansi militernya ke segala jurusan selama hampir 70 tahun. Bakat-bakat Orhan sebagai pemimpin militer sangat kentara bagi musafir itu. Ia hampir memiliki 100 benteng-benteng pertahanan dan sebagian besar waktunya terus-menerus disibukkan dengan perjalanan keliling mengawasinya, berdiam di setiap benteng beberapa hari untuk mempertahankan keadaan yang baik dan memeriksa kondisinya. Dikatakan bahawa ia tidak pernah tinggal 1 bulan penuh di kota mana pun. Ia juga terus-menerus memerangi mereka yang tidak setia dan menekan mereka dengan ancaman serangan. Kurang dari 15 tahun setelah Ibnu Battutah mengamati perang Orhan yang bersifat kompulsif, tentara Ottoman menaklukkan emirat tetangganya, Karasi, dan segera sesudah itu melintasi Dardanella memasuki Thrace. Benteng Byzantium di Gallipoli jatuh pada tahun 1354 dan ketika Orhan mati pada tahun 1360, mesin perang Turki sudah seimbang bagi penaklukan Eropah bagian tenggara. Saat ia sedang tidak berperang, Orhan masih mempunyai waktu untuk membangun sebuah madrasah di Iznik pada tahun 1331 dan kelak akan mengusahakan sejumlah cukup bangunan umum dalam masa pemerintahannya, meletakkan dasar-dasar kultural yang akan mengubah kota-kota yang masih tetap bercorak Yunani menjadi kota-kota bercorak Turko-Muslim. Perkumpulan-perkumpulan fitian sudah aktif di Bursa. Ibnu Battutah bermalam di tempat penginapan salah seorang ahli dan melewati malam berpuasa Ashura, 10 Muharram, atau Oktober 1331, di dalam sebuah negara yang benar-benar mulia. Ia mendengarkan pengajian Al-Quran dan sebuah khutbah yang homili. Ia juga berjumpa dengan Orhan secara pribadi selama ia tinggal di Bursa, tetapi ia tidak membicarakan apa-apa tentang pertemuan tersebut dan menerima darinya hadiah sejumlah besar uang. Di Iznik ia berjumpa dengan Hatun, isterinya Orhan, dan tinggal di kota itu selama beberapa minggu kerana salah seekor kudanya jatuh sakit. Suatu saat di bulan November ia mulai bepergian lagi, kini berjalan ke arah timur untuk berjumpa dengan Laut Hitam. Dalam kelompok yang menyertainya, demikian ia ceritakan kepada kita, terdapat 3 orang kawan, termasuk Altuzari, 2 orang budak anak muda, dan seorang budak anak perempuan.
Ini adalah satu di antara beberapa peristiwa dalam rihlah yang ia kemukakan secara tepat susunan perlengkapannya. Ia juga membawa serta, kita boleh menduga, beberapa ekor kuda dan tumpukan besar barang bawaan. Ia melangkah maju memasuki tahapan terakhir perjalanan melintasi Asia Kecil. Tampaknya jelas terjadi suatu perubahan yang mencolok mata, baik dari segi kemakmuran materialnya maupun dalam arti kedudukannya dalam masyarakat sebagai seorang alim yang beruntung lumayan. Ia berbicara dalam rihlah tentang gengsi yang dinikmati oleh para doktor ilmu hukum di kalangan orang Turki. Memang, sebagai seorang ahli hukum, seorang peziarah, dan seorang wakil budaya Arab, ia telah diperlakukan dengan lebih hormat dan rasa hormat di kalangan para pangeran Turki. Mereka sendiri merasa haus akan pengakuan sebagai penguasa Muslim yang sah dan terhormat, dibandingkan yang pernah ia terima di mana-mana selama perjalanannya sampai di titik tersebut. Sebaliknya, ia mulai memandang dirinya sendiri sebagai seorang lelaki dewasa dan terpelajar di hadapan kewibawaan sekular. Di Milas, di Istana Mentis, ia berhasil menengahi seorang ahli hukum di hadapan Sultan, yang tadinya telah jatuh di mata Sultan itu kerana suatu kekeliruan politis. Di Aidin, Amir Mehmed meminta kepadanya untuk menuliskan sejumlah hadis atau tradisi Nabi yang diambil dari ingatannya untuk kemudian dipersiapkan oleh mereka dalam bahasa Turki. Lalu di istana Berji Ibnu Battuta dengan suara lantang menggugat seorang tabib Yahudi yang memiliki kedudukan terkemuka di istana, kerana ia duduk dalam suatu posisi di atas para pembaca Al-Quran. Insiden itu bukanlah semata-mata sebuah ungkapan dari sikap antisemitisme sebagai sebuah demonstrasi atas nalurinya sebagai seorang alim, dan kesediaannya untuk membela hal-hal baku yang hak menurut persepsinya, apapun reaksi Sultan itu. Dengan mengunjungi kira-kira 20 istana kerajaan, termasuk tempat kedudukan para gubernur, dalam waktu kurang dari 1 tahun, ia dapat dengan baik mendukung tuntutannya sebagai seorang budiman yang mulia dengan setumpuk barang-barang miliknya yang terus bertambah dalam bentuk hadiah, bukan hanya pakaian, kuda, dan wang, tetapi juga budak dan gundik. Untuk pertama kali dalam perjalanan-perjalanannya ia berbicara tentang perolehan pelayan-pelayan yang terikat, meramalkan hari-harinya di India ketika ia akan ditemani oleh sebuah rombongan besar dari mereka. Amir Aidin telah memberinya budaknya yang pertama, seorang tawanan lelaki Yunani. Di Ephesus, ia membeli seorang gadis Yunani seharga 40 dinar emas untuk dirinya sendiri. Di Izmir, anak lelaki Sultan memberinya seorang anak lelaki lain. Di Balıkesir, ia membeli gadis yang kedua. Ketika ia meninggalkan Iznik, seperti laporannya, ia hanya mempunyai 3 orang budak, seorang mungkin telah ia jual, tetapi bagaimanapun ia bepergian sebagai orang yang berada. Bukti yang mencolok mata tentang kekayaan dan gengsinya akan bertambah selama perjalanan berikutnya melintasi Asia Tengah. Tetapi pertama-tama ia harus berusaha untuk melewati pegunungan Pontic menuju Laut Hitam dalam suasana kebisuan sang maut musim dingin Anatolia yang pahit. Sangat keras berlawanan dengan perjalanan santainya di musim panas melalui kebun-kebun anggur di lembah-lembah Asia yang cantik. Akhir perjalanannya keluar dari Asia Kecil merupakan sebuah rantai yang penuh dengan hal-hal menjengkelkan dan malapetaka yang hampir fatal, mengingatkannya kepada perjalanannya yang berbahaya ke Kalhat di sepanjang pantai Arabia Selatan.
Kesulitan mulai timbul di Sungai Sakarya, beberapa mil sebelah timur dari Iznik, ketika rombongan kecil itu mulai mengikuti seorang perempuan penunggang kuda Turki. Ia membantu menyeberangi apa yang mereka kira sebuah arungan. Mendekati tengah-tengah sungai, perempuan itu tiba-tiba jatuh dari kudanya. Pelayannya meloncat ke sungai yang dingin itu sambil menghulurkan tangannya untuk menyelamatkan si perempuan, tetapi keduanya terbawa oleh arus yang berputar-putar. Sekelompok orang di tepi seberang sungai menyaksikan kecelakaan itu. Mereka segera berenang menuju arus dan berusaha untuk menarik kedua korban itu ke tepi. Setengah tenggelam, perempuan itu akhirnya selamat, tetapi pelayannya meninggal. Orang-orang itu kemudian memperingatkan Ibnu Battuta dan rombongannya bahawa mereka harus pergi lebih jauh lagi ke hilir untuk menyeberang dengan aman. Setelah memperhatikan nasihat itu, mereka menemukan sebuah rakit kayu sederhana. Mereka naik ke atasnya dan menaikkan barang bawaan mereka ke atas rakit itu, dan ditarik dengan tali. Kuda-kuda mereka berenang di belakangnya. Mereka menghadapi salju yang dahsyat di kampung Goaino, tempat mereka menginap di rumah seorang perempuan Yunani selama 1 malam. Seorang penunggang kuda setempat memandu mereka maju melalui angin salju sampai ke kampung Turkoman jauhnya, tempat mereka menyewa seorang penunggang kuda lain untuk membawa mereka ke Mudurnu, kota penting berikutnya yang terletak jauh di sisi celah pintas sebuah pegunungan pohon kayu. Setelah membimbing mereka sampai jauh ke dalam daerah perbukitan, tiba-tiba sang pemandu memberikan tanda-tanda bahawa ia menginginkan wang. Ketika ia ditolak untuk menerima imbalan apapun sampai ia menghantarkan para pemberi kerjanya dengan aman di kota, ia menjambret sebuah busur milik salah seorang musafir itu dan mengancam untuk mencurinya. Ibnu Battuta kemudian menjadi lunak. Tetapi begitu si penjahat menerima uang di tangannya, ia kabur, meninggalkan kelompok kecil itu dalam keterkejutannya untuk menemukan sendiri jalan mereka di dalam salju yang tebal. Akhirnya mereka tiba di sebuah bukit yang jalur jalannya diberi tanda dengan batu, tetapi pada saat itu matahari mulai terbenam. Apabila mereka berusaha untuk bermalam dalam tenda di hutan, mereka akan beku kedinginan sampai mati. Jika mereka meneruskan perjalanan, mereka akan kehilangan jalan dalam kegelapan. Aku mempunyai seekor kuda yang baik, kuda keturunan ras asli, maka aku merencanakan jalan untuk melarikan diri, kataku pada diri sendiri. Apabila aku sampai dengan aman, barangkali aku akan menemukan beberapa cara untuk menyelamatkan kawan-kawanku, dan terjadilah hal itu. Aku serahkan mereka kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan berangkat. Setelah jam untuk solat malam, aku sampai di beberapa rumah dan berkata, "Oh Tuhan, semoga rumah-rumah itu berpenghuni." Aku mendapati rumah-rumah itu berpenghuni, dan Tuhan Yang Maha Kuasa telah membimbingku sampai ke pintu sebuah bangunan tertentu. Di tempat itu aku melihat seorang lelaki tua dan aku bicara kepadanya dalam bahasa Arab. Ia menjawab dalam bahasa Turki dan memberikan tanda kepadaku untuk masuk. Aku ceritakan kepadanya mengenai rombongan kawan-kawanku, tetapi ia tidak memahami aku. Kemudian, dalam suatu kilat keajaiban akan nasib baik, Ibnu Battuta menemukan bahawa ia ada di dalam sebuah pondok seorang sufi dan salah seorang di antara para ikhwan itu adalah bekas kenalannya, seorang yang dapat berbahasa Arab, dari sudut dunia mana kita tidak diberitahu,
yang segera dapat memahami keadaannya dan mengirim suatu rombongan untuk menyelamatkan rombongan yang terdampar itu. Sesudah suatu malam yang hangat dan makanan panas di dalam penginapan tersebut, rombongan itu meneruskan perjalanan mereka ke Mudurnu dan tiba tepat pada waktunya untuk solat Jumaat. Setelah kini yakin bahawa mereka memerlukan seorang penerjemah, Ibnu Battutah menghubungi seorang laki-laki setempat yang telah pergi haji dan berbahasa Arab untuk membawa mereka ke Kastamonu, kota terbesar di wilayah itu yang letaknya 10 hari perjalanan ke arah timur laut. Meskipun pria itu kaya dan cukup terpelajar, namun dengan cepat ia menampakkan dirinya sebagai orang yang serakah dan berwatak buruk, menjual apa saja yang dipercayakan kepadanya di pasar-pasar kampung, mencuri bagian dari pengeluaran sehari-hari, dan mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri dari uang yang diberikan oleh para musafir itu yang seharusnya diserahkan kepada seorang saudara perempuannya yang pernah memeliharanya di sebuah kampung di jalan yang mereka lampaui. Tetapi mereka masih tetap memerlukan orang itu untuk membawa mereka melewati pegunungan. Si penjahat itu sudah melewati batas yang kami tuduhkan secara terang-terangan dan kami akan mengatakan kepadanya di sore hari, "Baiklah, Haji, berapa yang kamu curi dari uang belanja hari ini?" Ia akan menjawab, "Sekian banyak." Dan kami akan menertawakannya dan akan kami sudahi dengan cara yang paling baik. Puncak dari segala kesulitan itu, seorang budak perempuan Ibnu Battutah hampir tewas tenggelam saat menyeberangi sungai yang lain. Para peserta karavan yang lelah itu mestinya merasa amat lega berkat segala doa bisa sampai di Kastamonu, ibu kota kerajaan kecil Jandarid dan sebuah pulau dengan kenyamanan peradaban lumayan di dalam rimba belantara yang tertutup salju itu. Sekali lagi Ibnu Battutah menerima sejenis perlakuan yang sudah biasa, berpesta dengan para ulama setempat, menghadap Amir di benteng megahnya yang dapat memandang kota dari ketinggian, dan menerima selendang seperti biasa, seekor kuda, dan uang. Ia tinggal di tempat itu 3 minggu atau lebih, menikmati pertemuannya dengan seorang pangeran Anatolia yang pemurah dan barangkali sambil menunggu cuaca membaik. Kemudian dengan menunggang kuda ia pergi ke arah timur laut memasuki wilayah Pontic, mungkin kali ini dengan sebuah pengiring beranggotakan 9 orang. Ia melintasi salah satu di antara lintas celah yang tinggi dan kemudian menurun melalui hutan-hutan lebat di lipatan-lipatan bagian utara pegunungan itu, Laut Hitam, dan di hadapannya terbentang negeri istana emas Golden Horde.